chat DM Mbak Amel Om Ded. Mbak Yang Amel? hal kecil gitu nggak usah. Hal gede aja gue nggak minta bantuan, Blay. Iyalah. Nggak usah. Aman bisa sendiri tuh gue. Aman aja. Buat jadi kopi jadi berapa? Ini ada ekornya bangun. Jangan, itu mah jadul banget nih. Oh, gak lama dia kalau buat foto ya? Kayak nggak berani. Sydney Australia pagi Om Deddy. Pagi. Kau jawabannya nggak takut. Aku terus gitu ya? Enggak, ngeri saya. Om Ded kan terlihat suka ngobrol ya Om ya. Om kalau lagi podcast gitu pernah capek nggak sih Om? Kayak ada nggak sebenarnya namanya kayak Baru mau nanya ya. aduh, pengen udahan dah gitu. Gue pernah nanya tapi gue lagi pas lagi dinner doang. Terserah dia bisa jawab apa enggak nih. Kalau gue lagi dinner gue nanya soalnya. Beneran. Jadi yang tersulit pada saat podcast itu adalah ketika ketemu bintang. Nggak tau ya, gue tuh nih kayak misalnya kalian undang gue di sini ya, kan kemarin lu bilang kita ada dead air nggak apa-apa gitu kan? Iya. Tapi kan gue paham lah konteksnya Marat pun, dead air pun nggak apa-apa. Tapi kan gimana ya, otak gue tuh ketika diundang berarti kan gue punya tanggung jawab, bener nggak sih? Buat gue pribadi ya, buat gue pribadi. Jadi ketika gue diundang, harusnya gue memberikan sesuatu di acara. Oke. Jadi kalau gue dead air di satu acara, buat gue endingnya ya gue nggak suportif. Gitu. Makanya gue tidak boleh dead air. Mau capek apa segala nggak boleh ada dead air. Nah, yang jadi masalah kan tidak semua bintang tamu begitu ya bos. Iya, kesadarannya beda. Kesadarannya beda. Common sense. Kalau kayak misalnya teman-teman AA Clan deh, kan kalian udah tahu main kan. Jadi ketika ngobrol, ketika guanya lagi blank, kalian tahu gua blank, kalian nyamber gitu kan, kalian masuk. Nah yang paling bete adalah ketika ketemu orang-orang yang memang blank aja gitu. Jadi kalau ditanya gimana sekarang streaming, Baik. oke. Oke. Ada lanjut. Gua nunggu kan tuh, oke. Oh oke. Iya oke om. Berarti penontonnya banyak. Lumayan. Banyak sih. Ada. Anjing gitu maksudnya. Iya. Itu tuh kayak 1 jam tuh kayak wah anjing gua kerja banget nih gitu kan. Itu lama banget. Makanya sebenarnya ketika Pothub itu lebih enak karena ketika loh jangan salah, Pothub itu pun ada orang-orang yang kita undang dan dead air. Nggak semuanya ya lu tahu lah By gitu kan. editan juga kan itu. Kadang-kadang yang kerja bisa 1 orang doang, bintang tamu cuma 1 orang doang. Kadang-kadang bintang tamu kalau lagi ini dua-duanya dead air, tapi kalau Pothub jarang dead air karena bintang tamunya ada 2. Jadi at least kalau 1 dead air, 1 lempar ke samping. lempar ke 1. Nah, tapi karena ada gua ada Vidi, kalau ini sampai dua-duanya dead air, ya udah gua sama Vidi main. Gitu. Nah, kalau undang bintang tamu yang dead air banget ya sekali lah kita undang ya. Jawabannya sama kayak Bang Pras persis. Iya ya. Aku pernah ditanya juga tuh ke Bang Pras. Jawabannya persis kayak Om Ded. Capek, kalau lagi dead air capek. Udah gitu kita punya tanggung jawab untuk acaranya Berjalan. jalan. Acaranya jalan. Oke Om, bahas teknis podcast Om. Saya penasaran Om. Menurut Om, host podcast yang baik itu host yang seperti apa? Host podcast yang baik adalah host podcast yang mendengarkan. Jadi gini, banyak orang nggak tahu. Kita bicaranya sombong nih ya. Balik lagi, gue akan bicara kalau gue sombong, gue bicara gue sombong. Gas. Gue itu adalah tipe orang yang tiap hari belajar. Jadi gue tuh dari jam 3 pagi, kenapa gue bangun jam 3 pagi, nge-gym dan sebagainya, selesai jam 6, jam 7 sampai jam 10 itu gue nggak boleh diganggu karena gue belajar. Gue belajar tuh belajar apa? Gue baca buku baru, gue nonton YouTube berita, pokoknya all information I get it, oke? Terus gue belajar buku-buku psikologi baru, belajar pokoknya everything yang gue bisa pelajari, gue pelajari. Bahkan gue masih belajar sulap sampai sekarang, walaupun gue nggak perform. Karena kan kadang-kadang kayak lagi kayak begini, kayak gue harus perform kayak kemarin, ya udah gue perform. Nah, ketika gue di podcast, semua ilmu yang gue punya itu harus hilang, Harus kosong. harus kosong. Karena kalau enggak, gue kepingin menjawab,
Termasuk di sini Om? Kenapa? Termasuk di sini juga nggak? Enggak, sini kan bintang tamu. Nggak, kalau sini kan gue bintang tamu. Kalau gue bintang tamu kan gue punya hak menjawab. Jadi contohnya nih, kayak misalnya siapa lah, gue ngundang siapa ya? Gary misalnya gitu. Dia ngomongin tentang lari dan olahraga, kesehatan dan sebagainya. Maka gue harus dengerin dia. Gue nggak bisa, iya karena lari itu gini, bakar kalori begini-begini. Terus tiba-tiba gue jawab, iya tapi bakar kalorinya kan begini. Itu debat bro. Ini gue dengerin. Mau dia bener, mau dia salah, gue dengerin. Nanti mungkin gue kasih. Tapi kalau gue, nah ada gitunya gitu. Karena kalau misalnya kita tidak mendengarkan bintang tamu, jadinya bukan podcast, jadinya rakyat bersuara. Ya kan? Berarti spotlightnya mesti Debat ke- politik. Spotlightnya harus di bintang tamu. Harus ke dia berarti Harus kan? ke dia. Oh. Nah, tujuan kita adalah, dan gini, lu bayangin nggak kalau gue ikutan ngomong, ikutan sok pinter, diem nih orang. Iya. Iya. Diem nih orang udah pasti. Belum apa-apa terus, dia ikutan ngomong, dia sok tahu, dia begini. Akhirnya orangnya diem. Makanya gue akhirnya kadang-kadang, si Pras tuh suka ngomong, temen gue suka ngomong, anjing lah lu Om Ded, gue tahu banget tuh lu pengen ngomong, lu pura-pura goblok aja katanya. Kayak misalnya ngundang pawang hujan. Mulut kan gatel banget, jelas mulut kan gatel banget Itu gitu jot kan. banget tuh. Iya kan? Mainan jot tuh. Iya kan? Tapi kan, ya ayo, gue mau dengerin aja. Ngundang orang misalnya bisa ngeliat setan, ayo gue mau dengerin. Tapi at the end of that gue bilang, sorry ya, ini kan perspektif macam-macam beda-beda. Saya pribadi tidak percaya. Gue boleh dong ngomong gitu, saya pribadi tidak percaya. But, yuk gue mau tahu menurut lo gimana. Dengerin aja. Terus gue bilang, at the end gue bilang juga, ini walaupun gue pribadi nggak percaya, bukan artinya tidak ada ya. Pribadi gue nggak percaya. Tapi kalau ada, ya ada. Ya terserah, orang mau ngomongin apa terserah. Kalau ada ya gue juga nggak tahu gitu kan. Itulah kenapa saya tidak menjadi host podcast ya. Karena saya tidak pernah mendengarkan orang. Si TP ini oke. Apa? TP oke. What do you mean? Tidur atau apa? Oh iya, tapi masih tidur ya? Ini saya di sini Om. Oh, udah ada. Bajingan. Dari tadi Om di sini. Dari Om. tadi. Ngobrol kita ngobrol mendengarkan Om. Tiba-tiba gitu. Ngomong, Kaget lu loh. ngomong Oh, soalnya dari lu. tadi. Nggak Ada kelihatan. ngomong ada. Dia host, dia Mendengarkan mendengarkan dia. Mendengarkan. Sebagai host yang baik kita mendengarkan kosong. Nih, bentar. Host podcast. Om kenapa tidak suka ngeliat Orang gendut. tapi bawahnya tapi nggak bisa Coba di scroll dong, scroll S. Coba. Tuh. mana Tuh. Kenapa tidak suka melihat orang lain pada atasan Om ini kira-kira orang apakah pernah tuh disuruh ngurusin badan? gua nggak pernah bilang gua nggak suka orang gendut bos, nggak ada keluar kata-kata dari mulut gua tidak suka orang gendut, tidak pernah keluar ya, nggak pernah keluar. Yang ngomong itu bukan gue, siapa yang main yang ngomong itu Stephen Wongso. iya. Itu pun gue maki-maki tuh orang. Gua nggak pernah nyuruh orang diet, tidak pernah. Gua tidak pernah ngasih tahu orang hidup sehat seperti apa. Gua tidak pernah sekalipun keluar dari mulut gua kecuali ditanya. Kecuali ditanya. Kalau orangnya nanya, gua jawab. Kalau orang nanya, Om gua gemukan begini gini, nah baru gua ngomong, ya itu lu tahu nggak, itu nggak sehat, itu begini. Karena bukan hak gue, hidup kalian bukan hak gue. Selesai. Kalau lu nanya, gue jawab. Lu nggak nanya, terserah. Udah. Karena gue juga nggak tahu. Ini yang jadi masalah pada saat itu dengan Stephen Wongso pada saat itu. Anyway, gue temenan sama Stephen ya. Jadi gue I have no problem with Stephen. Itu anak masih muda. Dia salah ucap, dia apa ya udahlah gitu ya. Jadi nggak usah dibenci-benci terus-terusan. Nanya. juga. Bukannya itu cara dia mainnya? Apa? Bukan cara dia mainnya. Betul, cara dia main di usia muda dia yang masih naif, masih berpikir bahwa itu benar untuk dimainkan, cara dia main seperti itu. Salah apa enggak? Salah. Tapi kan kita lihat juga usia masih segitu dan sebagainya adalah momen-momen waktu-waktu untuk orang berbuat salah. Orang umuran gua aja masih bisa salah kok kalau ngomong gitu kan. Apalagi sekarang semuanya game of attention, mungkin dia tertarik untuk itu, akhirnya dia salah ngomong, akhirnya dia memberanikan diri untuk itu, tapi salahnya tetap salah, tapi setiap orang bisa salah, apalagi di usia seperti itu, maksud gue seperti itu.
Salah, tetap salah. Nah, konteksnya adalah yang waktu itu gua ngomong adalah ketika lu ngomong orang gendut itu begini. Gua bilang sama dia, kita nggak bisa loh ngejudge orang gendut tuh begini nggak bisa. Pertama, dia gendut karena apa? Bener gak? Lu gendut karena males, karena lu nggak mau olahraga, karena makan lu berantakan, oke lah. Gue pernah ngomong kok, gue tuh pernah ngomong live di Hitam Putih. Gue bilang live di Hitam Putih. Ada anak lah kecil lah gitu, gemuk banget. Gue bilang, ini cara, gue ngomong live, ini cara mendidik sama seperti didik anjing. Dan gue nggak disikat sama penonton. Oh nonton tuh gue. Ya kan? Kenapa kayak didik anjing? Karena gue lihat ini anak nangis, begitu nangis, lu kasih coklat, gue bilang. Lu kasih permen dan banyak. Ini kan yang dilakukan ketika kita didik anjing. Sit. Begitu sit, makan. Gua nggak disikat sama penonton. Nah sekarang gimana dengan orang gendut yang contohnya dia punya penyakit hormon? Gimana dengan dia punya tiroid, T3, T4-nya berantakan? Sampai goblok lu diet juga gemuk. Iya kan? Gak bisa salah dong. Karena penyakit. Artinya kan orang gemuk itu yang benar itu adalah gini, lu coba diet bener. Kalau udah diet bener, hidup lu udah bener, oh nggak bisa ke dokter hormon tuh apa sih? Androlog ya, nggak tahu lah apalah. Ke dokter hormon, lu cek hormonnya, oh ternyata hormon T3, T4-nya rusak, hormon grelinnya rusak dan sebagainya. Benerin hormonnya, beres. Jadi gua nggak pernah membenci orang gendut. Dari kantor gua gendut semua juga, banyak yang gendut juga. Dan lu ada minta mereka buat turunin berat badan nggak? No, No? tapi gua kasih member gym. Do they like use it? Yes, they use it. Gua kasih member gym. Nah, konteks gua kasih member gym juga menarik nih. Gua kasih member gym di semua pegawai gua. Semua gua kasih member gratis. All club gua kasih member gratis. Dengan catatan, kita lihat dalam waktu 3 bulan. Kalau lu seminggu nggak ada minimal 2 kali datang. Seminggu 2 kali gampang dong bos, ya kan? Sebulan 8 kali. Kalau lu seminggu absen lu nggak ada 2 kali, setelah 3 bulan member lu gua kan. Ngapain? Nggak pakai juga. Nggak pakai juga kok lu. Nah ketika lu mau member lagi ya lu bayar. Kan lu nggak pakai juga. Nggak pakai juga. Sayang dong, lebih baik gua kasih orang yang pakai kan begitu. Jadi saya nggak pernah ngomongin orang gendut. Ya Allah masih ada. Endokrin kali. Androlog dong berarti. Daddy of my father, deh gila. Daddy of my father. Ultra Sleep aman untuk busui, tadi udah dibahas malam. Aman. Untuk busui aman. Nih si Didi nanya, Pak, kita mau ngirimin karena kemarin ditolong sama maraton kan banyak, jadi tuh banyak orang-orang nggak tahu kalau Ultra Sleep tuh punya gue dan gue tuh nggak pernah promo. Nggak pernah kan, gue nggak pernah ngomongin Ultra Sleep kan. Kelihatan. Nggak pernah sama sekali Iya. gitu. Terus dia nanya kalau kita mau ngirim PR paket boleh nggak usah dipromoin tapi boleh nggak buat ucapan terima kasih aja, siapa tahu bisa bantu tidur. Kok Didi? katanya gitu. Iya Didi. Kok I need it. Gue sangat sulit untuk tidur kok. Ini sekarang gue segar lagi. Boleh. Mau lah. Atau mau tanda tangan kontrak sekalian? Wah itu juga boleh tuh kan. Masuk lagi aja. Masuk Kontraknya lagi. aja nggak ada ininya. 6 bulan aja nggak apa-apa. Nggak ada bayarnya kontrak aja. Lu paling cocok dari semua ini gua loh. Paling cocok gua loh dari semua ini. Gue sih duta tidur ya. Iya, dia mah nggak butuh, Cynthia nggak butuh. Yang di sub Om Ded apaan? Ini gue lagi nyobain, ini nggak boleh nggak sih ngomong gitu? Nggak boleh. Bebas nggak sih? Lu mah mau ngapain bebas. Gua udah terserah lu. Gue lagi nyobain ini apa Nix ya. Gara-gara kemarin pada saat sama BNN kan kita beli macam-macam vape tuh. Oh. Iya. Coba. Nix tolonglah masuk ke saya ya. Oh masih begitu juga. Oh, masih begitu ya, saya Masih, Om. Saya setidak-tidaknya kan tidak link toko
ada di bawah afiliasi. Oh awas lu ya kalau lo nanti ya. Oh, kalau lu gitu gua gitu. Bangsat ngomong gas. Iya makanya kalau lu udah mulai gitu artinya wah dunia udah tidak baik-baik aja dong. Artinya kita harus ke sana dong ya kan untuk bertahan hidup dong ya kan. Kalau ini kan gua nih Kok dia tahu sih? Iya dong, saya lagi pakai Nix nih. Jadi tolonglah Gue nggak Nix ya. mungkin begitu. Tolonglah ya. Jangan udah gua promoin di sini Anda nggak. Rumah gue mahal om. Apa? Rumah gue mahal ini. Iya makanya. Aduh. Oh masih terima endorse gak sih om? Endorse. Gini, kayaknya gue harus lurusin dulu deh sedikit ya. Endorsement sama brand deals Oh, sorry, itu sorry. dua hal yang berbeda. Gua brand deals. terima brand deals. Masih? Iya. Endorsement nggak terlalu. Kayak buat Instagram pribadi gitu. Kalau YouTube kan masih kan? Kalau YouTube kan karena naruh. Yes. Karena program iya. di program ya. Tapi kalau pribadi lebih ke BA, lebih ke itu. Oke. Makanya ini kalau endorse buat apa ya kan kalau kalau BA ya oke lah. Kayak om kayak di Oh, kalau itu. Tuh 2 kali tuh Nix dipuji Om Ded tuh kan. Siapa yang punya ini? Ini ada mantan BA-nya om. Ada. Siapa? OTP mantan BA. Ownernya siapa, Pe? Ada? Ada om. Ya iya ya, masa nggak ada ownernya? Iya.